Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para peserta pesantren Ramadan virtual yang dimuliakan Allah, suatu ketika Bilal yang biasa mengumandangkan azan di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat, sampai selesai Bilal mengumandangkan azannya, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berada di lokasi di mana Rasulullah biasanya bersujud dan menjadi imam di setiap sholatnya. Para sahabat sempat bertanya-tanya, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum juga hadir di tempat sholat ini? Apakah beliau sakit atau apakah ada gerangan persoalan yang menjera Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sampai ditunggu, Rasulullah juga tidak nampak, dan akhirnya Bilal kemudian mendatangi rumah Rasulullah. Ketika Bilal kemudian mendatangi rumah Rasulullah, ternyata Rasulullah itu berdiri dari sujudnya dalam keadaan muka wajah beliau yang lebam, sepertinya habis menangis. Karena Bilal itu melihat wajah Rasulullah dengan air mata yang luluh, maka Bilal pun bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, ada apakah gerangan yang terjadi sehingga engkau meneteskan air matamu? Engkau sepertinya habis menangis dalam sebuah persoalan yang berat, wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah menjawab, Allah telah memberikan sebuah amanah yang besar, sehingga kemudian saya merasa menjadi berat dari amanah yang telah diberikan oleh Allah. Di dalam surah Ali Imran 190, inilah yang menjadi asbabun nuzul turunnya ayat ini. Rasulullah menangis mendapatkan surah Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi penciptaan langit dan bumi, inna fi khalaqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pergantian malam dan siang, itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. La ayatil liulil albab, dan itu tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir. Kenapa kemudian Rasulullah menangis? Kenapa Rasulullah kemudian terseduh-seduh dengan penciptaan-penciptaan Allah itu? Ya karena allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka kemudian berzikir, yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Berzikir itu juga dilakukan dalam keadaan berdiri, sampai dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, itu berzikir. Jadi sudah diupayakan segala sesuatunya untuk berzikir. Tapi kemudian kenapa Rasulullah menangis? Karena umat itu kemudian tidak memikirkan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard
Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ya umat itu hanya berzikir. Berzikir malam, berzikir siang, berzikir pagi. Tapi kemudian tidak memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka tidak memikirkan apa yang ada di langit dan di bumi dari ciptaan Allah itu. Dan inilah yang kemudian terjadi juga saat ini, kaum muslimin rahimakumullah. Barangkali kita banyak berzikir kepada Allah, malam sholat tahajud, malam sholat malam, sholat tarawih, paginya juga sholat subuh mendengarkan ceramah, berzikir kepada Allah, siang juga seperti itu, membaca Al-Quran. Tapi kita tidak pernah kemudian wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, tidak pernah memikirkan apa yang ada di langit, penciptaan Allah yang ada di langit dan di bumi. Padahal itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah, dan di sanalah bisa membedah ilmu pengetahuan yang luar biasa. Kita banyak berzikir, kita minim berfikir. Kita banyak mendekatkan diri kepada Allah, mengingat Allah, tapi kita jarang kemudian berfikir dari apa yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibedah keilmuannya. Nah, inilah kaum muslimin rahimakumullah menjadi tantangan kita bersama, umat muslim dengan umat yang lainnya. Ketika kemudian disandingkan umat muslim mengalami kekalahan di dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, kita melihat anak-anak kita di bangku SD, di bangku SMP, di bangku SMA, bangku madrasah, disandingkan dengan mereka yang kemudian juga di dalam keilmuannya di sekolah-sekolah, itu kita mengalami kemunduran. Kita tidak unggul dibandingkan dengan umat yang lainnya. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, maka surah Ali Imran ayat 190 dan 191 ini menjadi inspirasi bagi kita agar tidak hanya berzikir kepada Allah, tapi juga senantiasa berfikir untuk sebuah ilmu pengetahuan, bagaimana membedah alam, bagaimana kita mengetahui penciptaan langit dan bumi ini, sehingga kemudian menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah dan ilmu pengetahuan yang berharga bagi kehidupan manusia. Kaum muslimin rahimakumullah, kita tidak ingin generasi ke depan kemudian generasi yang hanya bisa berzikir, bisa mendekatkan diri kepada Allah, tapi harus juga berfikir, harus juga berkompetisi untuk memajukan ilmu pengetahuan ke depan, menguasai dunia global ini, dikuasai oleh anak-anak kita yang maju, anak-anak kita yang berprestasi, anak-anak kita yang senantiasa mengembangkan ilmu pengetahuannya, tidak hanya di bangku sekolahnya, tapi senantiasa mengadakan penelitian-penelitian, sehingga lahirlah pengetahuan-pengetahuan yang baru. Inilah barangkali yang kemudian menginspirasi kita dari ayat ini. Kita harus menangis, di mana kita tahu jika kegagalan, jika kemunduran umat muslim itu kita haruslah menangis. Maka harus kemudian kita mencari dan membedah bagaimana ilmu pengetahuan ke depan, bagaimana anak-anak kita berkompetisi fastabiqul khairat, sehingga insyaallah meraih keunggulan dan kemajuan. Aqulu qali hadza fastaghfirhu innahu wal ghafurur rahim wa qur fighfir warham wa anta khairur rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.